Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurul Iskandar, trading analis PT Didimex Berjangka. Nah, kali ini saya bakalan menjelaskan atau memberikan contoh untuk cara menentukan order block yang valid. Mungkin teman-teman masih bingung, order block itu apa sih? Secara garis besar atau secara simpelnya, order block itu adalah jejak di mana institusi masuk ke market. Jadi jejak tersebut atau misalkan candle tersebut itu akan menjadi area atau order block tersendiri ya. Dan tentunya kalau misalkan ada order block itu harus disertai dengan dua syarat yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung nih dengan penjelasannya, mending langsung ke chartnya ya. Nah, kita lihat di time frame H1 ini di XAUUSD ya, di tanggal 21 Desember 2023. Tepatnya kalau misalkan kita lihat di sini trennya itu masih naik ya. Kalau misalkan di time frame daily maupun weekly-nya masih naik gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari time frame H1, ini ada kecenderungan akan adanya perubahan tren ya. Yang dimana ini menjadi di levelnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara menentukan order block ya. Ini di time frame H1. Jadi teman-teman ini nih, misalkan melihat ini kan resisten ya, kita tandai ya, ini resisten, tandai resisten ya. Nah, order block itu ciri-cirinya apa? Satu, candle terakhir yang berlawanan sebelum adanya pergerakan yang signifikan. Misalkan ini berada di area resisten ya, berarti yang harus kita cari adalah candle bullish terakhir sebelum terjadinya penurunan ya yang cukup signifikan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan ada candle bullish ya. Ini ada candle bullish, cuman ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi nggak semerta-merta candle terakhir bullish yang ada di resisten itu bisa kita jadikan order block. Itu enggak ya. Tapi yang di sini nih, nah di sini ini ada candle bullish ya. Ini ada candle bullish. Oke. Dan di sini ada candle penurunan yang cukup signifikan ya. Dan dia berhasil nge-breakout ya support sebelumnya atau saya biasa bilang bosnya ya. Nah, di sini ini adalah area bosnya. Yang pertama, order block tercipta itu harus memiliki dua syarat ya. Yang pertama, dia harus breakout support maupun resistennya ya. Kalau misalkan sekarang contohnya kita ambil untuk menandai order block di untuk sell-nya ya. Nah, di sini maka si candle atau si chart ini atau harga ini harus breakout support terlebih dahulu ya. Itu untuk syarat yang pertama. Yang keduanya, si candle ini memberikan ketidakseimbangan atau disebut dengan imbalance. Nah, di sini udah masuk ya. Ini support atau bosnya ya. Breakout obstructor. Nah, di sini kita mencari yang namanya imbalance ya. Nah, di sini. Jadi ini ada pergerakan yang tidak seimbang antara candle pertama, candle ketiga ini dia ada tidak berhasil ditutup ya. Nah, ini nih. Kita anggap ini ya. Ini. Nah, order blocknya itu yang mana? Yang ini teman-teman ya. Nah, ini candle bullish terakhir sebelum terjadinya penurunan. Nah, ini adalah zona sell teman-teman ya, atau bisa dibilang kalau misalkan ini adalah order block yang valid ya. Tentunya syarat pertama sudah, syarat keduanya sudah ya. Ini udah break support sebelumnya, dan ini ketika nanti harga menyentuh ke area order blocknya ke sini, ini bisa dijadikan acuan untuk teman-teman ambil posisi sell ya. Ambil posisi sell dengan catatan, karena kita melihatnya di time frame H1, untuk melihat konfirmasi teman-teman bisa turunkan time frame-nya ke M5 ya. Cuma kalau misalkan teman-teman menemukan order block di time frame H4 ya. Misalkan contoh di time frame H4 nih. Kita ubah time frame-nya ke time frame H4 ya. Nah, di sini ada contoh adanya order block ya.
Misal kita cari dulu mana ya order block itu, kita perkecil dulu ya. Nah ini ya teman-teman, ini saya sudah menemukan order block ya untuk pengambilan buyernya ya, atau sellernya juga bisa ya. Nah di sini kita perbesar dulu. Nah ini ya, ini candle terakhir ya, candle terakhir ya. Ini candle terakhir ya, di sini candle terakhir. Dia di sini sudah breakout support sebelumnya ya, atau bosnya ya, dia sudah berhasil bikin bos ya. Dan di sini ada imbalance ya, meskipun kecil. Nah ini ya, jadi si imbalance itu ketidakseimbangan ya. Jadi contohnya kayak gini nih, misalkan kita bikin candle pertama nih, ini candle bullish, lalu dia melakukan penurunan ya, misalkan kayak gini ya. Ini cukup kita ubah warnanya penurunan, ini contohnya menjadi warna merah ya. Nah warna merah, lalu di sini dia close candle, membuat candle buyer ya, buyer, tapi dia tidak berhasil menutup semuanya. Misalkan shadow-nya hanya sampai sini aja. Ini contoh ya. Nah si shadow ini cuma segini ya. Kita ubah dulu warnanya biar tergambar gitu ya, biar terbayang. Nah kayak gini, lalu gini. Nah bisa diperhatikan teman-teman ya, yang disebut imbalance itu ini ya. Nah di sini bisa dilihat ya, di sini ada space ya antara si candle pertama ya, itu si candle pertama kan di sini ya, close candlenya ya, dan ini yang candle ketiga itu di sini. Nah yang di tengah ini, yang kosong ini, nah ini yang disebut dengan imbalance, karena tidak ada keseimbangan antara si penjual dan pembeli gitu. Makanya di sini disebut dengan imbalance. Nah ini bisa kita jadikan order block kalau misalkan di sini ada support nih, misalkan di sini ya, supportnya di sini. Ini beberapa candle, misalkan contoh kita bikin beberapa candle di sini yang gagal berhasil breakout terus menerus ya, misalkan kayak gini. Nah di sini ibaratnya ini supportnya ya. Nah ini candle bullish terakhir sebelum adanya pergerakan yang signifikan melakukan penurunan, itu kita bisa tandai menjadi order block teman-teman. Misalkan ini penurunan ya di sini. Nah melakukan penurunan di sini ya. Nah ini bisa ketika si harga nanti melakukan kenaikan dan dia berhasil menutup imbalance-nya dan dia masuk ke order block di sini. Nah ini area ini bisa teman-teman jadikan untuk acuan teman-teman ambil posisi sell-nya gitu ya. Itu sekilas gambarannya. Cuma kalau misalkan kita ambil contoh ini ya, ini imbalance ya, di sini time frame 4 nih, di sini ketika harga balik lagi ke sini. Nah di sini bisa teman-teman, oke bentar ya, kita hapus dulu bloknya biar teman-teman bisa melihat candle konfirmasi yang terbentuk itu seperti apa ya. Nah di sini kita, karena ini di time frame H4, kita turunkan ke M15, jadi ada pasangannya ya, pasangan tersendiri.
Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menemukan order block di time frame daily, maka untuk mencari konfirmasinya teman-teman turunin time frame-nya ke H1 dengan catatan si harga sudah memasuki order block tersendiri ya. Order blocknya itu kita perkecil dulu, kita mencari area yang tadi kita tandai sebagai order block. Nah di sini ya, kita perbesar lagi. Nah di sini teman-teman. Nah ini ya, ini kan udah masuk ya, yang tadi kan. Nah ini blok yang tadi. Nah ini blok, ini area order block di time frame H4, maka kita turunkan untuk mencari konfirmasi di time frame M15 ya, di time frame M15. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, yang pertama di sini ya, di sini. Yang pertama di sini ada indikasi terbentuknya bullish engulfing, bearish engulfing ya di sini. Di sini teman-teman udah bisa entry ketika harga itu masuk lagi ke setengah body candle di sini ya. Stop lossnya tetap ya, kita tetap menggunakan di atas untuk stop lossnya. Nah di sini teman-teman bisa entry sell ya, karena di sini udah ada bearish engulfing ya, yang dimana candle bullish berhasil dimakan habis sama candle bearish. Lalu candle konfirmasinya yang ini, candle ketiganya dia bearish lagi, maka di sini bisa teman-teman ambil posisi sell langsung ya, dengan catatan untuk stop loss tetap kita harus memperhatikan di time frame H4 atau di time frame H1 gitu. Tetap harus kita menggunakan support dan resistennya kayak gitu ya. Itu kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, kita bisa buka kelas khusus untuk membahas order block tersendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, hubungi aja nomor WhatsApp di bawah ini ya. Thank you, mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mempermudah teman-teman untuk menjalankan aktivitas tradingnya. Oke, saya Iqbal Nurul Iskandar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.